Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dalam 1 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7. Ya, 2 pasal kita akan bahas saat ini. Kita akan baca di dalam pasal 6 ayatnya yang ke-38. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan rancangannya. Di 7 tahun, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal 6, maka sungguh luar biasa rancangan yang Salomo buat. Bait Allah terbuat dari batu-batu yang tidak dipahat di tempat di mana bait Allah itu didirikan, tetapi di tempat batu itu diambil, ya. Jadi tidak ada bunyi palu-palu, ya, yang terjadi di dalam pembangunan bait Allah. Dan kita melihat juga ada lapisan dari emas, dinding rumah yang dilapis dengan papan kayu aras, ya, dilapis dengan emas, ada kerub, ada berbagai macam, ya, ornamen-ornamen di dalam pembangunan bait Allah itu sendiri. Dan kalau kita baca pasal 6 ini ayat 38, 7 tahun lamanya. Wah, luar biasa, ya. Waktu yang cukup panjang. Tetapi ketika kita baca pasal 7 ayat 1, saya bacakan. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Wah, lebih panjang, ya, dari pembangunan bait Allah, pembangunan rumah Salomo ini. Dan Salomo itu membangun seluruh istananya dengan begitu megah. Kalau kita baca pasal 6, bait Allah itu dari batu-batu, ya, yang biasa. Tetapi kalau pembangunan istana Salomo itu terbuat dari batu-batu yang mahal, ayat 9. Bahkan bukan hanya istana Salomo dari batu-batu yang mahal, luas dari hutan Libanon saja. Bagian dari istana Salomo itu dalam ayatnya yang kedua pasal 7 itu lebih luas daripada bait Allah itu sendiri. Menarik sekali. Bahkan kalau kita baca ayat setelahnya, ada lagi ruangan yang dibuat khusus untuk putri Firaun. Kita tahu waktu Salomo menjadi tua, maka putri Firaun ini yang membawa Salomo untuk menyembah berhala yang disembah oleh Firaun. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema firman Tuhan, yaitu ketika dosa dan kekudusan itu berdampingan. Saya ulang sekali lagi. Ketika dosa dan kekudusan itu berdampingan. Pasal 6, Salomo melayani Tuhan. Pasal 7, Salomo ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 melayani dunia. Walaupun kita baca nanti pasalnya ayatnya yang ke-13, Salomo kembali lagi fokus untuk membuat benda-benda di dalam bait Allah. Tetapi kita melihat tahun yang berlalu membuktikan, waktu-waktu yang berlalu membuktikan Salomo lebih fokus kepada dunia, yaitu 13 tahun membangun istana, daripada fokus kepada Tuhan, hanya 7 tahun membangun bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kenapa Tuhan tidak langsung menghukum Salomo, ya. Seakan-akan Tuhan tidak mempersalahkan apa yang Salomo lakukan di dalam pasal 7 ini. Seakan-akan Tuhan membiarkan Salomo untuk tetap melakukan kebenaran, dan di samping itu juga tetap melakukan kesalahan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau ada orang mencuri, berbuat kesalahan, mestinya kan Tuhan langsung menghukum dia. Paling tidak tangannya langsung kaku, atau jarinya langsung dempet semua, ya. Kalau ada orang yang suka untuk menghina, ya mestinya kan Tuhan langsung membuat bibirnya itu monyong, gitu kan, bimoli, ya, monyong 5 cm. Mestinya kan seperti itu. Kalau ada orang yang suka melakukan hal-hal yang jahat, maka mestinya pada saat itu juga penghukuman terjadi bagi dia. Saya teringat di kampung kita sebagai orang Toraja ada namanya sebuah pemali, dan ada sebuah namanya kutuk hukum karma, ya. Ketika orang melakukan hal yang salah pada zaman-zaman dulu, maka pada saat itu tiba-tiba penghukuman itu berlangsung, sehingga orang sangat takut untuk melakukan kesalahan. Tetapi kenapa di hari-hari ini seakan-akan orang pelayanan, tetapi orang juga melakukan dosa, ya. Hari Minggu, haleluya. Senin sampai Sabtu, haleluya, ya. Tapi kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Saya pernah mendengar cerita, ada masih keluarga di satu daerah, kita tahu pasti daerahnya apa, ya, yang paling banyak orang suka judi sabung ayam. Dan
Keluarga itu, om itu adalah majelis di satu gereja. Wah, kalau dia datang ke gereja, dia duduk di kursi yang memang sangat dihormati, memakai pakaian kemajelisannya, ya. Tetapi ironisnya, hari Senin dia menanggalkan jubah majelisnya itu, memakai sarung semacam salempang dan menyembunyikan ayam di dalam sarung itu dan pergi berjudi. Orang pun di tempat judi mulai ganggu orang tua ini. Nenek, kenapa berjudi? Nah, kita majelis. Apa yang dia bilang? Minggu saya majelis, tetapi Senin sampai Sabtu saya adalah Pak Saung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia taruh pakaian majelisnya dan dia kenakan pakaian berdosanya. Boleh saya katakan, Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menghukum orang-orang seperti ini? Tetapi ini yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita saat pagi hari ini adalah, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita mau taat dan setia? Tentunya jika hukuman Tuhan langsung seketika diwujudkan, saya percaya sudah pastilah semua orang akan takut. Sudah pastilah semua orang akan beriman. Sudah pastilah semua orang akan taat kepada Tuhan. Tetapi saat ini kalau engkau melihat dosa berjalan, tetapi seakan-akan hukuman tidak dilaksanakan. Saat inilah pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap setia ikut Tuhan, atau kita mau mengikuti Dia. Saya percaya maksud Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika Dia menempatkan lalang di antara gandum, ketika Dia menempatkan orang-orang kafir, orang-orang yang bisa mempengaruhi bangsa Israel di tanah Kanaan, Tuhan tidak memusnahkan semua mereka, tapi Tuhan tetap menempatkan mereka dengan maksud tujuan apa? Untuk menguji umat Israel. Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden, dalam kekudusan Tuhan, dalam sebuah tempat di mana itu yang adalah tempatnya Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kok bisa bertumbuh di situ? Yang lebih mengherankan lagi, kok iblis bisa merayap masuk ke Taman Eden dalam wujud ular? Kenapa sampai itu bisa terjadi? Saya percaya Tuhan sedang menguji dan melihat komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saat pagi hari ini, biarlah ini yang menjadi perenungan kita. Saat kita melihat kok dosa bisa berdampingan dengan kekudusan, kok orang hari-hari ini banyak munafik, kok ada orang melakukan kejahatan, ya, tetapi juga tetap melakukan kebaikan. Loh, yang mana yang benar? Ya, kenapa sampai ini bisa terjadi? Tetapi percayalah, hari-hari ini biarlah bukan kita yang menguji sesama kita, bukanlah kita yang menghakimi sesama kita. Biarlah Tuhan yang menguji setiap hati kita. Saya teringat ketika seorang raja, yaitu Belsyazar, Tuhan datang kepadanya dalam wujud sebuah tangan, dan ia menuliskan mene mene tekel ufarsin. Datanglah Daniel dan menafsirkan arti tulisan itu, berkata, engkau telah ditimbang dan yang jahat itu lebih berat daripada yang baik. Bapak Ibu Saudara, waktunya akan tiba. Tuhan yang akan menimbang setiap perbuatan kita. Oleh sebab itu hari ini, biarlah hidup kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Biarlah hidup kita tetap kudus. Dan biarlah hidup kita tetap melakukan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Jangan peduli untuk apa yang orang sedang lakukan di sekitar kita. Jangan tetap berpikir kemunafikan adalah jalan yang terbaik. Tidak, Bapak Ibu. Ketulusan adalah satu-satunya jalan. Walaupun engkau harus berjuang, ya, ayat firman Tuhan jelas, ada pintu yang sempit. Engkau harus berjuang. Walaupun itu bukan pintu yang lebar, tetapi mari kita tetap setia. Percayalah, di ujung jalan ketulusan selalu tersedia mahkota kehidupan yang selalu akan kita kenakan, ya. Inilah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita percaya kebenaran firman Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk hidup berkenan, hidup memuliakan nama-Nya.
hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami pengertian yang benar bahwa ketika kami melihat ada orang-orang, bahkan hidup kami mengalami sebuah masa di mana ada dosa dan ada kekudusan yang seakan-akan berdampingan kami lakukan. Dengan sebuah pengertian yaitu kami munafik, kami melakukan apa yang jahat di mata-Mu, tetapi kami juga melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini biarlah Engkau menguduskan setiap hati kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, tuntunlah kami kembali ke jalan yang benar. Kami percaya ketulusan akan selalu mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Kami percaya ketulusan akan selalu berbuahkan sebuah kehidupan yang kekal. Dan hari ini biarlah fokus kami tidak hanya fokus kepada dunia, tetapi lebih fokus kepada Tuhan. Kami yakin dalam setiap perjalanan hidup ini, apapun tantangan masalah yang kami alami, ada Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami tidak goyah, sebab Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari baru ini. Kami percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.